Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak Customer Relationship Management atau CRM terhadap perusahaan yang dibimbing oleh dosen Ibu Irma Maria Dulame. Sebelumnya, kami juga ingin memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Alfi Zalfa, kemudian ada Kak Putri Ayu, dan ada Kak Intan Permatasari. Selanjutnya, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian Customer Relationship Management. Apa itu Customer Relationship Management atau CRM? CRM adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar bertahan tidak berpindah ke perusahaan lain. CRM lebih kepada menjaga hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dalam menerapkan CRM, perusahaan dapat berinteraksi lebih sering dengan pelanggan seperti melalui telepon atau email. Tentunya CRM di sini berkaitan dengan TI karena CRM membutuhkan TI untuk mengelola suatu informasi yang telah dikumpulkan untuk menjadi bahan perusahaan dalam menjaga hubungan atau berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya, pentingnya CRM bagi perusahaan. Apa pentingnya CRM bagi perusahaan? Di era sekarang ini terjadi persaingan yang sangat ketat antara perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan produk dengan mengelola hubungan dengan pelanggan secara teratur. Terlebih pada saat ini, pelanggan bukan hanya melakukan transaksional biasa, tetapi juga menginginkan yang lebih dari sebuah transaksi seperti pelayanan yang baik. Dengan kondisi seperti itu, perusahaan dapat menerapkan CRM untuk meningkatkan kemajuan perusahaan dan mempertahankan perusahaan dari persaingan perusahaan lain. CRM cukup berperan besar dalam mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri. Adapun pentingnya CRM bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang akan meningkat karena dampak CRM seperti terjadinya peningkatan efisiensi operasional yang akan meminimalisir penurunan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, CRM juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan, di mana dengan CRM perusahaan dapat menjual atau melayani dengan biaya lebih murah dalam pemasaran sehingga lebih spesifik dan terarah. Hal tersebut secara langsung membuat perusahaan mendapatkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang ada, di mana pelanggan yang ada perlu dipertahankan agar tidak berpindah kepada perusahaan lain. Cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada dapat dengan cara berkomunikasi yang baik pada saat proses transaksi maupun di luar proses transaksi. Selain mempertahankan pelanggan, CRM di suatu perusahaan akan terus berusaha mencari dan meningkatkan pelanggan baru. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan produk. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka akan berpengaruh pada proses pengembangan produk, di mana perusahaan dapat menggali informasi mengenai keinginan pelanggan. Selanjutnya, hal tersebut dapat dijadikan bahan dalam mengkaji produk sebelumnya dan dikembangkan agar sesuai keinginan pelanggan, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggan beralih pada perusahaan lain karena merasa produk belum sesuai dengan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Ayu. Pada Putri Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih Alfi. Saya akan membacakan materi tentang permasalahan implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Naiknya pendapatan, kepuasan konsumen, dan lebih sedikitnya biaya operasi adalah beberapa keuntungan dari teknologi pada sebuah perusahaan. Namun, implementasi akan turun drastis jika ada salah satu dari aspek ini diabaikan. Yang pertama, perencanaan. Langkah awal akan bisa lebih dengan mudah gagal jika usaha memilih dan meluncurkan perangkat lunak
tidak maksimal. Kedua, integrasi. Integrasi dengan kebutuhan konsumen akan memenuhi kebutuhan yang amat penting, yaitu peningkatan proses menyangkut klien atau konsumen. Perusahaan yang memberi sedikit atau tidak ada integrasi sama sekali dengan konsumen akan membuat kepuasan konsumen menurun secara drastis. Ketiga, pemecahan masalah. Menyingkirkan metode pemecahan masalah yang dipusatkan pada satu pihak. Para ahli pemecah masalah yang bersifat sentralisasi harus dibuang demi berbagai informasi tentang pemasaran, penjualan, dan servis. Nilai jika diterapkan di atas proses yang cacat atau jika perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini untuk mengukur peningkatan kinerja, karyawan membutuhkan pelatihan untuk disiapkan untuk prosedur dan peran baru. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang manfaat menciptakan nilai bagi pelanggan. Menghasilkan lebih banyak keuntungan dan uang adalah manfaat utama menciptakan nilai bagi pelanggan melalui produk mereka dengan menambahkan nilai. Mereka memproses input dan output berbagai input-output bernilai tinggi, menciptakan nilai kepelangganan, memberikan manfaat ke bisnis karena memungkinkan mereka untuk satu, menetapkan harga lebih tinggi. Bisnis menambahkan nilai dengan memproses input untuk menjadi output yang lebih berharga dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen pada akhirnya dengan menambahkan nilai. Mereka bisa menjual output pada harga lebih tinggi. Ambil produsen mobil sebagai contoh, dengan memproses aluminium dan menjadikan kerangka mobil. Mereka bisa menjual mobil dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga aluminium. Begitu juga mengelola kayu. Menjadi berbagai furnitur dan perabotan rumah tangga bisa membuat nilainya meningkat berkali-kali lipat, atau mengolah kapas menjadi benang dan kemudian menjadi pakaian bisa menjadi bisnis berjutaan dolar. Kedua, membangun diferensiasi. Bisnis dapat menonjol di antara pesaingnya dengan memberikan nilai unggul. Itu tidak hanya membuat konsumen bersedia membayar pada harga premium, tapi itu juga memungkinkan mereka lebih memilih produk perusahaan daripada produk pesaing. Aspek penting lainnya untuk menciptakan diferensiasi adalah branding. Itu adalah cara perusahaan mempengaruhi pelanggan dalam mempersiapkan nilai produk. Kita bisa lihat banyak perusahaan yang barang mewah menghasilkan jutaan dolar untuk branding. Harga produk mereka sangat mahal, tapi orang masih bersedia membeli itu karena mereka berhasil mempengaruhi persepsi pelanggan. Ketiga, menumbuhkan kesetiaan pelanggan. Menciptakan nilai adalah cara untuk membentuk ikatan antara perusahaan dengan pelanggan mereka. Pertama kali, pelanggan membeli produk perusahaan karena menawarkan nilai yang lebih baik daripada mereka pesaing. Ketika mereka puas, kemungkinan besar mereka akan membeli lagi di kemudian hari. Di kemudian hari, mereka mungkin juga merekomendasikan produk ke kolega atau keluarga mereka. Ketika berhasil mempertahankan kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu, bisnis membangun hubungan kuat dengan pelanggan mereka dan memulai manajemen hubungan pelanggan yang baik. Mereka terus menciptakan kepuasan pelanggan. Keempat, menumbuhkan pangsa pasar. Dengan menciptakan nilai bisnis memuaskan pelanggan, itu pesaing tidak hanya untuk mempertahankan pelanggan dan mendorong mereka untuk terus membeli, tapi juga strategi untuk merebut pelanggan baru. Misalnya, berkat rekomendasi dari pelanggan yang ada, mempertahankan pelanggan baru dan merebut pelanggan pesaing adalah cara meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Kelima, membangun ekuitas pelanggan. Ketika perusahaan berhasil mempertahankan menciptakan nilai yang unggul, mereka bisa membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dalam jangka panjang. Akhirnya mereka bisa memaksimalkan ekuitas pelanggan, total nilai seumur hidup dari semua pelanggan perusahaan. Dan itu berarti uang terus mengalir ke perusahaan juga membutuhkan upaya lain untuk meningkatkan ekuitas pelanggan. Misalnya, mereka menawarkan layanan konsumen yang unggul untuk membuat konsumen semakin puas. Mereka membangun popularitas dan nilai mereka, memulai iklan dan branding, menghasilkan goodwill yang berharga. Branding juga penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek-merek perusahaan. Dan keenam, menghemat biaya dalam jangka panjang. Ketika pelanggan telah loyal produk sebuah perusahaan, mereka akan terus membeli. Mereka enggan untuk beralih ke produk pesaing yang mana mungkin
sedang menawarkan promosi, dan dalam jangka panjang, mereka dapat menghemat biaya iklan dan kegiatan promosi lainnya setelah bisa membangun hubungan kuat dengan pelanggan mereka. Fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkan. Anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi kunci, beberapa fisik seperti fisik, hak, milik, dan promosi, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan dan pelanggan ke perusahaan. Akan tetapi fungsi lain dan informasi negosiasi keuangan. Jika aliran ini ditumpuk dalam satu diagram, kompleksitas saluran pemasaran yang paling sederhana sekalipun akan tampak jelas. Hal yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah berbagai fungsi saluran itu harus dilaksanakan, tetapi lebih kepada yang melaksanakan fungsi tersebut. Semua fungsi saluran mempunyai 3 kesamaan, yaitu menggunakan sumber daya langka, berhasil jika dilaksanakan melalui spesial, dan dapat dialihkan antara anggota saluran. Ketiga, produsen mengalihkan beberapa fungsinya ke perantara. Biaya dan harga produsen menjadi lebih rendah, tetapi harus menambahkan biaya untuk menutup pekerjaannya. Selanjutnya next slide. Pentingnya pencipta nilai pelanggan perusahaan itu terjadi salah satu sumber pembedaan untuk membutuhkan bisnis perusahaan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menciptakan nilai bagi pemegang saham untuk memastikan modal investasi tersedia di masa depan. Pemegang saham yang senang juga bersedia menyuntikkan modal baru ketika perusahaan membutuhkannya. Dengan menciptakan nilai harga saham perusahaan, pada akhirnya mengikuti kenaikan harga saham memungkinkan perusahaan menjadi perdana yang lebih baik menerbitkan saham baru. Next. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas berkontribusi vital terhadap nilai yang diciptakan. Itu membutuhkan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan sistem kompensasi yang tepat untuk memotivasi dan membuat karyawan selama ini semakin ahli dalam pekerjaan fungsional mereka. Misalnya tenaga penjualan, Anda bisa menghasilkan lebih banyak penjualan dengan jika pelanggan puas dengan cara mereka menawarkan dan membujuk pelanggan membeli. Akhir kesimpulan, CRM suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar bertahan dan tidak berpisah ke perusahaan lain, di mana CRM lebih kepada menjaga hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. CRM cukup berperan besar dalam mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri. Hasil yang diharapkan dengan diterapkan CRM ini adalah manajemen hubungan yang lebih baik, meliputi pelanggan baru yang meningkat, pelanggan lama yang tepat, bahkan lebih sering melakukan transaksi, dan tercapai pelayanan pelanggan yang lebih baik keinginan pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan makin betah melakukan transaksi dengan suatu perusahaan karena dirasa mampu mengerti apa yang konsumen atau pelanggan butuh dan inginkan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.